cerita horor kali ini yang akan Mimin bawakan buat kalian semua penikmat kisah-kisah horor di channel spesial horor. Bercerita tentang kisah horor gadis penjual kopi keliling dari akun Twitter @rianfrdnt berjudul asli Laras. Selamat menyimak. Dan semoga kalian suka terhibur dengan ceritanya. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Namaku Bunga. Sedang berkuliah dan sudah menginjak semester 5. Aku awalnya sempat terkejut karena tiba-tiba Dimas menelponku. Dia menyuruhku untuk menceritakan sebuah pengalaman horor yang pernah aku alami kepada seseorang yang bernama Rian. "Maksud kamu gimana, Mas? Rian itu siapa?" tanyaku kepada Dimas. Jujur saja, aku merasa aneh karena tiba-tiba Dimas berkata seperti itu kepadaku. "Nanti aku kenalin. Malam minggu aku mau ketemu sama dia. Kamu ikut ya?" ajak Dimas. Dan singkat cerita, bertemulah aku dengan seseorang yang bernama Rian tersebut. "Hah? Mau diceritain ke Twitter?" Aku terkejut, karena mungkin nanti cerita ini akan terdengar dan banyak diketahui oleh banyak orang. Tapi kemudian Rian mengatakan bahwa nama dan tempat kejadian dari cerita yang aku alami akan disamarkan, sehingga tidak banyak orang yang tahu akan hal tersebut. Aku pun setuju dan akan memegang janjinya itu. Aku pun memulai ceritaku. Cerita ini terjadi ketika aku masih kecil saat aku tinggal di sebuah desa di kota B. Saat itu keluargaku terpaksa meninggalkan rumah kami karena tuntutan dari pekerjaan ayahku. Rumahku yang baru itu adalah sebuah komplek yang tidak ramai dihuni oleh banyak orang. Kami sekeluarga, aku, ayahku, ibuku tinggal di rumah tersebut berempat dengan Biwati, asisten rumah tangga sejak aku tinggal di rumahku yang lama. Di komplek ini tidak ada sama sekali anak yang seusia denganku. Pada saat itu umurku adalah 6 tahun. Dan kebanyakan tetangga rumahku di sini berusia lebih tua denganku. Itu membuatku harus merasakan betapa sepinya ketika harus bermain sendirian. Suatu hari, di sebuah sore menjelang maghrib, saat aku sedang bermain ayunan di sebuah taman di dekat rumahku, tiba-tiba ada anak laki-laki yang menghampiriku. "Halo, boleh kita berkenalan?" kata anak tersebut. Aku merasa aneh, karena setauku di sini tidak ada anak yang seusia denganku. Apalagi anak laki-laki ini tampak berbeda. Dia berkulit putih yang sering orang-orang sebut sebagai bule. Rambutnya coklat sama seperti matanya. "Kamu siapa?" tanyaku pada saat itu. "Namaku Leo. Kalau kamu?" "Aku Bunga." "Senang bertemu denganmu, Bunga." Sebentar Leo, aku mau ambil sepedaku dulu." Leo hanya mengangguk. Saat aku tinggalkan Leo sejenak untuk mengambil sepeda, tiba-tiba saat aku membalikkan pandanganku lagi kepadanya, dia sudah tidak ada di tempat itu. Aku melihat ke sekitar. Saat itu benar-benar sepi, tidak ada aktivitas sama sekali. Aku pun berpikir bahwa mungkin Leo sudah pulang ke rumahnya pada saat itu, karena waktu pun sudah semakin dekat menuju berkumandangnya azan maghrib. Dan pada saat itu, aku memutuskan untuk pulang. Saat aku mengayuh sepedaku melewati jalanan komplek, tiba-tiba aku seperti melihat Leo dari balik pohon. Dia seperti menatap ke arahku dengan senyuman di bibirnya. Tapi saat aku melihat ke arah pohon tersebut,
tidak ada siapa-siapa di sana. Perasaan tadi aku lihat Leo deh. Ketika aku sampai rumah, aku pun bercerita kepada ayahku tentang anak laki-laki yang bernama Leo tersebut. Leo? Leo siapa, Nak? Ayahku berbalik tanya. Kayaknya dia seumuran denganku ya. Matanya bagus, warnanya coklat, rambutnya juga coklat. Kataku kemudian. Baguslah itu, kamu jadi punya teman main, Bunga. Dia tinggal di mana katanya? Kini ibuku yang berbicara. Tidak tahu, Bu, jawabku. Loh, kok tidak tahu? Pas aku mau ambil sepeda, dia kayaknya pulang. Dia juga tidak bilang pas mau pulang. Tadi memangnya kamu ketemu si Leo itu di mana? Tanya ayah. Di taman ya, jawabku. Gak apa-apa, besok juga kamu ketemu lagi. Sama siapa tadi namanya? Kata ibu. Leo, Bu. Iya, Leo. Nanti kamu juga ketemu lagi sama si Leo itu. Singkat cerita, aku berteman akrab dengan anak laki-laki bernama Leo tersebut. Sebelum aku akhirnya menyadari akan satu hal. Ketika aku sudah menginjak kelas 4 SD, tapi postur tubuh Leo tidak berubah sama sekali. Bahkan sampai ke pakaian yang ia kenakan. Bahkan ibuku sempat bertanya, "Mana? Katanya kamu punya teman yang namanya Leo. Kok dia tidak pernah main ke sini?" Ternyata Leo itu adalah hantu. Dia adalah temanku dari dunia lain yang orang lain tidak bisa lihat. Waktu SMA, aku sempat bertanya kepada ibuku, "Apa aku indigo, Bu? Kenapa aku lahir seperti ini?" Ibuku tidak memberikan jawaban karena sejujurnya ia pun tidak tahu perihal masalah yang aku alami ini. Banyak sekali kejadian-kejadian yang aku alami selanjutnya. Seperti melihat hal yang tidak lazim dilihat oleh manusia normal pada umumnya. Itu terjadi saat aku tengah menunggu bis jemputan sekolah. Di seberang jalan, di tempat halte bis itu berada, aku melihat sesosok wanita yang mengenakan pakaian serba putih, rambutnya panjang terurai. Dan satu hal yang sulit diterima oleh nalar adalah ketika aku melihat kakinya tidak menapak ke tanah. Dan kemudian aku pun harus menerima kenyataan bahwa aku adalah seorang anak indigo. Anak yang bisa melihat dan merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Bahkan, aku pun sempat dicap sebagai anak aneh yang terlihat sering berbicara sendirian. Saat itu, aku tengah berinteraksi dengan arwah seorang ibu yang katanya adalah korban tabrak lari. Arwah ibu itu menetap di sekolahku. Karena kejadian yang ia alami adalah persis di jalanan depan sekolah. Dan itu terjadi sekitar 13 tahun yang lalu. Anak aneh, ngobrol sendiri. Aku masih ingat betul. Perkataan itu sangat membuatku sakit hati. Hingga kemudian, pada saat jam istirahat berbunyi, aku mendengar ada suara keramaian yang berasal dari kantin. Di sana terlihat anak perempuan yang mengatai aku aneh terjatuh saat ia hendak menduduki sebuah kursi yang berada di kantin tersebut. Bahkan, ia pun terkena tumpahan mie ayam yang ada dalam genggamannya. Aku melihat dengan jelas bahwa yang menjahilinya itu adalah ibu-ibu korban tabrak lari yang baru saja mengobrol denganku itu. Singkat cerita, aku pun lulus dari SMA dan kemudian aku diterima di perguruan tinggi. Leo sudah tidak terlihat saat itu. Aku pun tidak tahu kemana rimbanya. Tapi ada satu hal yang menarik saat aku berkuliah. Saat itu aku bertemu dengan sesosok hantu yang bernama Laras. Di suatu sore, saat itu aku baru saja selesai mengadakan rapat dengan pengurus BEM di universitasku, termasuk Dimas. Dia juga ikut pada saat itu.
Pada saat kami baru keluar dari gedung Fakultas Teknik, tiba-tiba aku merasakan energi negatif yang begitu kuat dari arah kiri. Saat itu pundakku terasa berat sekali. Aku pun memberanikan diri untuk menoleh ke sebelah kiri ke tempat di mana pohon mangga itu berdiri tegak. Di sana aku melihat sesosok perempuan, kurasa umurnya masih muda. Itu sangat terlihat dari raut wajahnya. Berbeda dari hal-hal yang seringkali aku lihat, wajah perempuan itu sangat cantik. Dia tampak memperhatikanku yang tengah memperhatikannya. "Kenapa, oi?" tanya Dimas. Dia menyadari kalau ada yang aneh pada diriku. Aku menepisnya. "Nggak apa-apa, ayo balik." Di parkiran, aku melihat lagi sosok perempuan tersebut. Kini lebih dekat. Matanya sayu, hidungnya mancung. Tidak ada yang kurang dari sosok ini. Barangkali semasa hidup ia bisa dikategorikan sebagai kaum good looking. Tapi pada saat itu perasaanku mulai tidak karuan. Kenapa sih dia malah ngikutin? Batinku. Dimas lagi-lagi menyadari keanehan yang ada pada diriku tersebut. "Kamu kenapa sih, Bunga? Tingkah kamu kok jadi aneh begitu?" katanya. Aku mencoba untuk bersikap biasa saja di hadapan Dimas dengan berkata, "Apaan sih? Orang aku dari tadi biasa saja." Saat aku menaiki sepeda motorku, aku kini mampu melihat dengan begitu jelas bahwa sosok perempuan itu kini tersenyum ke arahku. Dia memasang wajah yang begitu menyebalkan untuk aku lihat. Untuk apa juga dia tersenyum ke arahku? Seperti seolah dia tahu bahwa aku bisa melihatnya. Di hari-hari berikutnya, sosok perempuan itu tidak lagi aku lihat. Sampai tiba pada saat aku baru keluar dari kelas, tiba-tiba sosok perempuan itu sudah ada di hadapanku. Aku yang refleks pun tidak sengaja berteriak pada saat itu, membuat semua teman-teman satu kelas banyak yang bertanya, "Kenapa kamu? Ada apa? Kamu baik-baik saja?" Aku pun menjawab, "Nggak apa-apa kok, aku baru ingat kalau hari ini aku ada janji. Jadi shock pas inget itu." Hari itu aku kemudian melangkah menuju belakang Fakultas Ilmu Hukum, suatu tempat paling belakang dari gedung yang menjadi tempatku menimba ilmu. Di sana aku hanya sendirian, berdiri di depan barang-barang tidak terpakai yang dibiarkan tergeletak di tempat tersebut. "Aku tahu kamu mau cerita, jadi kemarilah. Tapi setelah ini berjanjilah untuk tidak menggangguku lagi," kataku kemudian dengan rasa berani yang terus aku paksakan. Tapi suasana hanyalah sepi. Tidak ada apa-apa pun yang bisa aku lihat, selain hanya bangku tua yang sudah rapuh di hadapanku ini. Hingga dalam beberapa hitungan detik kemudian, tiba-tiba perasaanku mulai merasa tidak enak. Udara sore ini berubah menjadi begitu dingin. "Bunga," suara itu terdengar samar. Aku sudah begitu yakin kalau suara itu berasal dari hantu perempuan tersebut. Hingga pada saat aku membalikkan badanku, aku dibuat terkejut karena dia saat itu berdiri persis di hadapanku. Saat itu aku bisa dengan begitu jelas melihat wajah perempuan yang begitu cantik sekali. "Kamu mau cerita?" tanyaku. Dia mengangguk dan kemudian menangis. Suara tangisannya itu mampu membuat bulu kuduku merinding. "Jangan menangis dong, aku takut tahu," kataku kemudian. Dia pun kemudian memulai ceritanya kepadaku. Namanya adalah Larasati. Dia lahir pada tahun 1936. Semasa hidup, ia berprofesi sebagai pedagang kopi keliling. Larasati dibesarkan dari keluarga kalangan bawah. Ayahnya bekerja sebagai buruh serabutan yang penghasilannya tidak menentu. Sementara itu, ibunya Larasati terlihat sering sakit-sakitan.
sehingga membuat Larasati yang masih berusia belasan itu membantu ayahnya mencari uang dengan berjualan kopi keliling desa. Suatu masa, ayah Larasati yang bernama Karman itu bertemu dengan seorang pemuda bernama Wasdi. Wasdi mengajak Karman bermain judi. Karena keadaan Karman yang seringkali menang judi, dia menjadi ketagihan dibuatnya. Dan terjebaklah ayahnya Larasati itu di lingkaran perjudian. Pada saat pulang ke rumah dengan membawa uang banyak, Larasati menjadi semakin curiga kepada ayahnya tersebut. "Jujur sama Laras, Pak. Bapak dapat uang itu dari mana?" tanya Laras. "Bapak kerja," jawab Karman dengan keadaan teler habis mabuk tua pada saat itu. Beberapa bulan kemudian, keadaan berbalik. Karman seringkali kalah dalam berjudi. Dia mencari Larasati dengan keadaan mabuk, meminta uang hasil jualan Larasati dengan memaksa. Dan uang itu kemudian ia pakai untuk berjudi dan terus sampai berulang seperti itu. Karman marah-marah karena pada satu hari Larasati hanya mendapatkan uang 500 saat ia berjualan. "Bisa jualan gak sih kamu?" ucap Karman. Pada saat itu, Wasdi menghampiri Karman yang tengah memarahi anaknya tersebut, berusaha melerai mereka. Suatu hari, di warung remang-remang, tempat biasa mereka bermain judi, Wasdi berbicara empat mata dengan Karman. "Kamu tidak punya uang kan?" tanya Wasdi. "Apa kamu tidak lihat? Saya sangat tidak punya uang," jawab Karman dengan keadaan setengah teler karena minuman. Wasdi kemudian mendekatkan mulutnya ke telinga Karman. Ia berbisik, "Anakmu cantik, kamu bisa jual dia ke saya. Saya akan kasih penawaran yang menarik." "Memangnya kamu mau sama anakku yang tidak berguna seperti Laras itu?" Wasdi tersenyum. Karman pun begitu kemudian. Singkat cerita, malam itu Larasati dibawa paksa oleh Karman menuju ke kediaman Wasdi. Pada saat itu, Karman setuju untuk menjual anaknya kepada Wasdi. "Tempat apa ini, Pak?" tanya Larasati dengan rasa takut dan kebingungan. "Sudah, kamu diam saja," seru Karman. Wasdi kemudian mempersilahkan mereka berdua masuk ke dalam rumahnya. Larasati duduk di ruang tamu di sebuah kursi kayu yang sudah berdebu. Sementara itu, Wasdi dan Karman berbincang untuk menyelesaikan pembayaran atas kesepakatan mereka berdua sebelumnya. Setelah puas dengan bayaran dari Wasdi, Karman pun kemudian meninggalkan Larasati sendirian di rumah tersebut. Wasdi menghampiri Larasati yang tengah menangis. Ia berkata kepadanya, "Tenang, jangan takut. Kamu aman di sini," katanya. Wasdi terus menyiksa Larasati, bahkan Larasati tidak diberi makan olehnya. Larasati tubuhnya semakin kurus kering dan kemudian dinyatakan meninggal dunia pada waktu 2 bulan semenjak ia tinggal di rumah Wasdi tersebut. Wasdi menguburkan Larasati di belakang rumahnya dengan keadaan tidak layak. Bahkan suatu hari saat Wasdi bertemu dengan Karman, ia berkata kepadanya kalau keadaan Larasati baik-baik saja. "Kamu tidak usah khawatir, Laras aman dengan saya," jelas Wasdi. "Syukurlah, biar tidak berguna begitu, dia tetap anak kandung saya. Saya masih punya perasaan sebagai bapak kepadanya," ucap Karman. Nasib Larasati sungguhlah malang. Perempuan pedagang kopi keliling berparas cantik itu harus meninggal dengan keadaan tidak layak dan di usianya yang masih berumur 16 tahun. Terus terang, aku menangis setelah mendengar cerita yang dipaparkan oleh hantu Laras yang kini persis tengah berada di hadapanku itu. "Aku mau pulang, sudah mau maghrib," ucapku kepadanya. Larasati mengangguk dan kemudian menghilang dari pandanganku. Di hari-hari berikutnya, hantu Laras tidak lagi terlihat olehku. Ia sudah menepati janjinya untuk tidak menggangguku lagi. Hingga kemudian,
Pada satu malam, saat kampusku mengadakan event, tiba-tiba hantu laras muncul di hadapan panggung. Ia menari bersama iringan lagu. Aku senang melihatnya tidak lagi murung. Aku pun sempat sesekali berinteraksi dengannya. Aku menjelaskan kepadanya bahwa harus melupakan semua yang telah terjadi, menerimanya sebagai bagian dari takdir yang telah tertulis untuknya. Sebuah kisah horor, urban legend, yang bercerita tentang tragedi horor wanita penjual bunga di Temanggung tahun 1940-an. Berjudul asli Kantil, dari akun Twitter @agilrsaputra. Akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat setia cerita-cerita horor di channel spesial horor. Langsung saja, selamat menyimak. Semoga kalian suka dan terhibur. Salam horor. Temanggung, era 1930-an. Kantil, seorang janda muda. Konon cantiknya ini paripurna sehingga kerap membuat para lelaki berhantam untuk merebutkannya. Kantil ini cerai mati. Desas-desusnya sang suami dulu meninggal terkena teluh atau santet dari seseorang yang menginginkannya. Kantil tidak punya anak. Dia hidup sendiri sepeninggal suaminya. Profesinya adalah penjual bunga sajen di sebuah pasar wage. Pasar wage adalah pasar tradisional yang hanya buka di kala hari pasaran wage. Misal, Minggu wage, Selasa wage, dan seterusnya. Banyak lelaki yang memperebutkannya, dari kaum jelata hingga parlente. Dari yang bujang, duda, bahkan tidak jarang pria beristri pun ikut menginginkannya. Kantil ini memang jelita. Mungkin karena darah campuran Jawa Belanda. Karena menurut isu yang menyebar, ibu Kantil dulunya adalah gundiknya orang Belanda, tapi diterlantarkan. Ibunya meninggal waktu Kantil masih kecil. Kantil pun diasuh oleh seorang Demang hingga akhirnya dia diusir sekira umur belasan karena kecemburuan anak-anak Demang tersebut. Untungnya sebelum Demang itu meninggal, Kantil diwarisi rumah sepetak. Disinilah Kantil akhirnya bertemu pujaan hatinya dan menikah. Tapi itu tidak berlangsung lama, sekira 2 tahun usia pernikahan, suami Kantil meninggal. Sepeninggal suaminya, Kantil harus menghidupi dirinya. Dia menyambung hidupnya dengan berjualan bunga sajen, mawar, melati, bunga kantil, pandan, kenanga, sejenis itulah. Nama Kantil sebenarnya bukan nama aslinya. Itu cuma julukan saja diambil dari salah satu bunga yang dijualnya, yaitu bunga kantil. Saat menjanda, banyak lelaki yang mau meminangnya. Dari lelaki biasa hingga yang mapan. Tapi tidak mudah mendapatkan hati Kantil ini memang. Bertahun dia menjanda sampai akhirnya di tahun 35-an ada satu pria yang berhasil mendapatkan hati Kantil. Para lelaki yang memujanya tentulah kecewa. Tapi yang lebih mengecewakan lagi adalah laki-laki yang berhasil mendapatkan hati Kantil adalah pria beristri. Sebut saja Sasongko. Pria paruh bayah, dia adalah lurah bentukan Belanda. Tergolong orang yang punya pengaruh di daerah itu. Tentu tidak ada laki-laki yang berani beradu dengan Sasongko. Kantil seperti diperdaya dengan hartanya, hanya dikasih janji akan menikahinya setelah dia menceraikan istrinya. Tapi Kantil seperti mau-mau saja. Alhasil kurang lebih 2-3 tahun, Kantil cuma menjadi gundiknya Sasongko. Kurun waktu selama jadi gundiknya, Kantil tidak boleh lagi berjualan bunga.
Semua kebutuhannya tercukupi, dibuatkan rumah, perhiasan yang katanya lebih mewah dari istri sahnya Sasongko. Kantil tinggal di rumah joglo jati yang cukup megah kala itu. Mungkin seminggu 1 atau 2 kali Sasongko menengoknya. Tapi Kantil yang biasa mandiri tidak betah kalau harus di rumah terus. Kantil pun berjualan bunga lagi setelah 2 atau 3 tahun mandek. Tapi kini Kantil tidak berjualan di lapak. Dia sedikit lebih baik, menjadi tengkulak seperti grosir yang mana semua pedagang bunga di Pasar Wage menjualkan bunga milik Kantil. Kerjanya pun cuma keliling-keliling dengan andong atau delman lengkap dengan kusirnya. Meski janji dari Sasongko belum juga terwujud, sepertinya Kantil tidak begitu memikirkannya. Dia fokus ke usahanya hingga setidaknya kini Kantil menjadi orang sukses kala itu. Perlahan Kantil menjadi kaum borjuis meski masih saja sebagai gundik. Tapi di tahun sekira 40-an, seiring dengan melejitnya karir Kantil sedang gempar-gemparnya keju. Keju adalah rampok atau begal yang biasanya menyasar pejabat atau orang-orang penting bentukan Belanda. Dan di suatu sore sepulang dia berkeliling, di perjalanan dia dengan delmannya, Kantil dirampok. Entah kenapa Kantil menjadi sasaran keju yang jelas perampokan itu terjadi. Karena biasanya keju menyasar rumah, bukan memberhentikan korban di jalan. Suatu pagi ditemukanlah Kantil dan kusirnya tertelungkup di parit pinggir jalan berbatu. Mereka sudah tidak bernyawa. Dan ngerinya lagi, kedua matanya baik Kantil ataupun kusirnya itu hilang, seperti dicongkel. Sedangkan barang berharga yang diambilnya tidak semuanya. Terlihat suweng atau giwang masih menempel di telinganya. Tapi gelang yang berjejer di tangannya hilang. Delmannya juga masih ada. Cuma kudanya mati ditebas lehernya. Perampokan ini tidak biasa. Yang menjadi tanda tanya, mengapa perampok itu harus mencongkel matanya. Desas-desusnya kala itu adalah keju anyaran, keju baru. Jadi konon untuk masuk ke dalam geng keju itu syaratnya adalah harus mencongkel mata korbannya untuk dilihatkan kepada bosnya, kemudian sahlah dia menjadi keju sejati. Kira-kira begitu itu. Cuma desas-desus saja. Gegerlah satu wilayah itu. Kantil sang gundik jelita meninggal dengan tragis. Menyedihkannya lagi adalah Sasongko seperti lepas tangan. Perlahan dia mulai menampik isu kalau Kantil adalah gundiknya. Padahal waktu itu sudah menjadi rahasia umum kalau Kantil adalah gundiknya Pak Lurah Sasongko. Tapi kebanyakan orang memang tidak begitu berani menentangnya. Bahkan dalam setiap pidato-pidatonya, Sasongko selalu mengklarifikasi perihal skandal ini. Orang-orang sih tidak percaya omongan Sasongko ini. Lawong sudah menjadi rahasia umum. Cuma memang Sasongko ini tidak tersentuh, tidak berani ada yang melawannya. Seiring waktu berlalu, hantu Kantil ini mulai meneror menjadi momok yang menghantui wilayah itu. Selama 40 hari, katanya setiap hari pasaran Wage, hantu Kantil ini berkeliling di wilayah yang dulu biasanya dilewatinya, antara Pasar Wage dan sekitarnya. Berkeliling dengan delmannya bersama kusirnya yang juga tercongkel matanya. Konon kemunculannya akan ditandai dulu dengan wangi bunga Kantil yang sangat menyengat. Kemudian lewatlah sang Kantil dan kusirnya dengan delmannya, dan akan berhenti bila ada yang melihatnya, menoleh dengan mata tercongkel dan darah keluar dari lubang mata itu. Begitulah Mbah Gotro, narasumber, menceritakan sejarah hantu Kantil yang mana itu adalah cerita temurun dari bapaknya. Dan kali ini giliran cerita yang dialami oleh Mbah Gotro sendiri. Pasca kemerdekaan di antara kurun waktu 1950 sampai 1965. Wilayah Pasar Wage yang mana dahulu menjadi tempat Kantil berjualan bunga sudah dipugar dan dipindahkan ke tempat yang tidak begitu jauh dari situ. Tujuannya agar lebih strategis. Namun kepindahan itu justru menjadi lokasi Pasar Wage lebih dekat
bahkan sangat dekat dengan TKP di mana tragedi perampokan itu dulu terjadi. Temanggung 1965. Sekira sudah 25 tahun berlalu, terhitung dari tragedi Kantil itu terjadi. Namun, cerita hantu kantil ini terus berkembang menjadi urban legend yang cukup terkenal di wilayah tersebut. Sebagian orang menyebutnya setan dokar atau setan delman. Mungkin karena setiap pemunculannya selalu dengan dokar atau delmannya. Entah kenapa setelah Pasar Wagi dipindahkan, urban legend kantil ini yang tadinya biasa saja menjadi seperti hidup lagi dengan gangguan yang lebih sering. Saat itu musim tembakau tahun 1965. Mbah Gotro kala itu masih remaja, usia sekitar 25-an. Malam itu menjadi tidak biasa, pasalnya Jumat Wage lalu ada warga yang bersumpah telah melihat setan dokar dan kebetulan hari itu adalah hari Wage. Gotro yang biasanya ngerajang tembakau hingga menjelang pagi. Tapi malam itu Gotro memutuskan untuk berhenti di sekitaran jam 11. Suasana desa lumayan mencekam setelah kesaksian itu. Pasalnya desa tempat Gotro tinggal adalah desa yang paling dekat dengan Pasar Wage. Sebenarnya Gotro masih kurang yakin dengan isu setan dokar itu. Tapi tetap saja dia takut. Warga pun yang rata-rata petani tembakau terlihat semua menghentikan aktivitasnya sebelum tengah malam. Tapi Gotro tidak bisa tidur malam itu. Sekira pukul 12 malam, dia pun memutuskan untuk melanjutkan aktivitasnya tapi di dalam rumah. Sambil ngopi dan menyesap rokok, Gotro memilah-milah daun tembakau, menatanya untuk kemudian dirajang. Tidak terasa sudah hampir jam 2 pagi Gotro menghentikan aktivitasnya. Tapi Gotro tetap saja belum merasa mengantuk. Dibuatlah kopi 1 gelas lagi. Sambil menghisap rokok, Gotro duduk di kursi ruang tamunya. Gotro terlamun dan teringat, wah, ini hari Wage. Dia pun mencoba menghampiri kamar ayah dan ibunya, berharap mereka belum tertidur. Tapi setelah dilihat sepertinya mereka sudah pulas. Gotro tidak tega kalau harus membangunkannya, apalagi kalau hanya untuk menemani Gotro mengopi. Gotro pun kembali duduk di ruang tamunya. Sekira pukul 2:30 dini hari, tiba-tiba tercium bau wangi bunga kantil. Bulu kuduknya langsung berdiri, tapi bau itu langsung hilang begitu saja. Ah, mungkin hanya perasaanku saja, begitu batin Gotro. Tapi beberapa saat kemudian bau itu muncul lagi. Sontak Gotro langsung buru-buru masuk ke kamarnya. Tapi bau itu seperti mengikutinya, tapi hilang lagi. Dan di kejauhan terdengar lirih suara delman yang khas dengan kudanya. Gotro kurang yakin dan berharap hanya salah dengar. Setelah dia dengarkan dengan seksama, benar saja. Ini adalah suara delman. Suara itu sepertinya semakin mendekat, rasa takut dan penasaran berbaur menjadi satu kala itu. Suara semakin jelas. Jelas sekali. Tapi menurut pendengaran Gotro itu belum begitu dekat. Akhirnya rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Dengan sedikit was-was, dia menunggu suara itu sampai benar-benar dekat. Apa benar hantu delman itu? Gotro menunggu di balik jendela kamarnya, yang kebetulan menghadap jalan utama depan rumahnya. Dia mengintip di lubangan rumah papan di bawah jendela kamarnya. Lubangnya kecil, hanya seukuran satu mata. Gotro benar-benar menepis rasa takutnya. Dengan hati was-was, Gotro terus mengintip dan mengamati jalanan depan rumahnya. Suara delman itu semakin dekat. Dan lewat lubang itu, Gotro mengintip dan melihat di jarak 15-an meter ada delman. Berkali-kali dia mengusap matanya. Tapi memang benar itu delman yang berjalan pelan menuju arah yang akan melewati rumah Gotro. Saat delman itu semakin dekat, rasa takut Gotro benar-benar muncul. Sontak dengan cepat Gotro memalingkan wajahnya, tapi suara itu semakin jelas saja. Dan saat suara delman itu benar-benar dekat, tiba-tiba saja suara itu hilang. Suasana menjadi sepi. Tapi Gotro yang kehabisan nyali tetap enggan kembali mengintip lewat lubang itu.
Perasaannya campur aduk. Dia bersimpuh di lantai sembari menenangkan diri. Suara delman itu sudah hilang sedari tadi. Gotro yang mulai tenang hatinya seperti terdorong untuk melihat lewat lubang itu lagi. Dan ternyata delman itu berhenti di depan rumah Gotro. Dan ngerinya lagi, sosok yang berada di delman itu semua menoleh ke arah Gotro. Seakan tahu kalau mereka sedang diintip dari lubang itu. Gotro terperanjat dari posisinya dan tidak sadarkan diri. Informasi lainnya didapat dari narasumber Mas Bustomi. Jadi sebenarnya dari sinilah awalnya aku tahu cerita kantil. Terus dirunut ketemulah aku dengan Mbah Gotro. Karena beliau tahu sejarahnya, aku ceritakan dulu asal-muasalnya. Kira-kira begitulah. Temanggung tahun 1999-2000. Bustomi, 27 tahun kala itu. Bisa dibilang tahun itu cukup pahit untuk Bustomi. Pengantin baru yang istrinya tengah hamil muda ini harus merelakan pekerjaannya. Dia kena pengurangan karyawan karena bank tempat ia bekerja kena likuidasi. Itu dampak dari krisis moneter tahun 98. Karena tetap harus menghidupi keluarga kecilnya, mau tidak mau Bustomi harus tetap bekerja. Bingung mau kerja apa. Akhirnya sarjana S1 Ekonomi Manajemen ini harus rela banting setir menjadi opang, ojek pangkalan. Temanggung 1999. Cerita tentang hantu kantil atau setan dokar kini sudah menjadi urban legend yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ada yang percaya, ada juga yang menganggap itu hanya isapan jempol belaka. Seperti halnya Bustomi. Sebagai orang terpelajar, tentu dia tidak percaya. Walau teman sesama tukang ojeknya mempercayainya. Bahkan setiap hari wage, rata-rata mereka tidak pernah berani narik sampai malam. Tapi Bustomi menganggap itu cuma sebatas guyonan belaka. Justru itu malah menjadi keuntungan buatnya. Setiap pagi malam, dia tidak perlu berbagi penumpang dengan temannya dan memang tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada hantu kantil, apalagi setan dokar. Sekira setengah tahun, Bustomi mulai menikmati pekerjaannya dengan usia kehamilan istrinya yang semakin mendekati 9 bulan. Otomatis, dia menjadi lebih giat bekerja. Bahkan seringkali dia menitipkan istrinya ke rumah orang tuanya agar dia bisa pulang lebih larut untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tentunya. Suatu hari di siang terik, Bustomi ngopi di warung samping pangkalan dengan teman seprofesinya. Terjadi percakapan yang sepertinya serius tentang Mamat, kawan sesama mengojek yang sudah tidak kelihatan selama 2 bulan. Kalau kata orang sekampungnya sih habis dapat penumpang gaib, terus kapok tidak mau ngojek lagi. Bustomi yang mendengarnya spontan langsung tertawa. Kawan-kawan di situ langsung menatap sinis ke Bustomi. Ibu-ibu pemilik warung nyeletuk. "Mas Bustomi itu jangan begitu, dapat penumpang setan, baru kapok kamu." Dengan nada bercanda, Bustomi menjawab, "Alah, aku tidak percaya Bu. Lagian kalau itu setan juga nggak apa-apa, toh juga ngasih duit kok," kata Bustomi sambil tertawa. Satu lagi kawannya menimpali, "Wah, Bustomi ini memang sok berani. Aku ini loh yang pernah lihat, berani sumpah aku," kata Pak Wanto, pengojek paling senior di pangkalan. Kalau dari segi umur memang Bustomi lah yang paling muda. Selisihnya mungkin 10-20 tahun dari teman-teman seprofesinya. Jadi memang Bustomi tidak bisa terlalu dekat karena mungkin memang obrolannya sering tidak satu frekuensi. Tadinya ada satu orang yang seumuran, Mamat. Itu yang kabarnya berhenti ngojek gara-gara dapat penumpang gaib. Mamat juga yang dulu kadang sering bersama Bustomi narik sampai malam walau di hari wage. Bustomi ini orangnya tidak religius, jadi cuma seperti orang berpikiran maju saja. Tidak ada pondasi untuk melegitimasi keberaniannya. Cuma sebatas berani atau nekat saja. Modalnya cuma tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Singkat cerita, beberapa hari setelah obrolan di warung itu, siang hari Bustomi tampak semangat ketika dia melihat kalender. Wah,
Hari Wage nih, pasti kawan-kawan pada pulang awal. Aku bisa dapat penumpang lebih, batin Bustomi. Dan benar saja, kawan-kawannya cuma ngojek sampai jam 3-an sore. Tapi entah kenapa hari itu sepi sekali, tidak ada satupun penumpang yang ia dapat. Hingga sore Bustomi pulang untuk mandi dan berangkat lagi untuk jam malam. Lama sekali ia menunggu penumpang. Sampai sekira jam 7 lewat, ada penumpang satu, Mbak Ngatemi. Memang ini langganan Bustomi. Mbak Ngatemi ini penjual tahu di Pasar Rejo, Amertani, Temanggung. Biasa memang dia suka pulang kesorean. Kebetulan dia satu desa dengan Bustomi. Diantarkanlah beliau, di perjalanan terjadi percakapan kecil antara mereka. "Wah, kamu rajin sekali nyari duitnya, Mas," kata Mbak Ngatemi. "Iyalah, Mbak. Istriku mau lahiran soalnya." "Rajin ya rajin, tapi kata orang tua, kalau istri hamil besar, kamu jangan sering keluar malam, diikuti demit loh," kata Mbak Ngatemi. Bustomi sambil bercanda bilang, "Alah, kalau setannya ngasih duit ya nggak apa-apa toh." Mereka pun tertawa-tawa. Setelah sampai tujuan, Bustomi pun balik ke pangkalan lagi. Sampai di pangkalan, entah kenapa, pangkalan waktu itu tampak sepi sekali. Dinyalakanlah sebatang rokok untuk melawan angin dingin yang sedikit kencang berhembus. Bustomi celingak-celinguk. Sebenarnya dalam hatinya ada rasa takut tentang isu hantu kantil itu. Tapi Bustomi selalu tidak memperlihatkannya, menepisnya dengan logika-logika. 1 jam tidak ada satupun penumpang. Lewatlah satu penjual nasi goreng yang sepertinya tergesa-gesa. Bustomi sempat ingin memesannya, tapi alasannya habis katanya. Dengan nada aneh, justru penjual nasi goreng itu menyuruh Bustomi pulang. "Jam segini kok masih ngojek saja, pulang saja Mas," sambil mendorong gerobaknya keluar ke jalan raya. Sekira jam 9 malam, suasana menjadi semakin sepi. Bustomi berpikir nunggu sampai jam 10. Kalau tidak ada penumpang, baru dia mau pulang. Sambil tiduran di gardu pangkalan, dia menunggu penumpang. Bustomi pun ketiduran. Dalam tidurnya, dia bermimpi ketemu kakek-kakek. Settingnya pun sama persis seperti saat itu. Seolah kakek itu menghampirinya, membangunkan tidurnya. Tapi sosok itu bukan mau ngojek, tapi berkata, "Sudah, pulang saja." Bustomi yang bangun bingung sekali. Oh, ternyata ini mimpi. Tapi seperti nyata. Bustomi agak merinding dan sempat ingin pulang. Dilihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saat Bustomi bersiap pulang, tiba di ujung jalan terlihat ada wanita yang memanggilnya. "Mas, ojek Mas." Sambil berjalan menghampiri, dengan mata sayup Bustomi menjawab, "Iya Mbak." Tercium bau bunga yang sangat wangi. Tapi bau itu hilang ketika wanita itu sampai di depan Bustomi. Wanita itu mengulangi perkataannya. "Ojek Mas." "Iya Mbak." "Mau kemana?" kata Bustomi. "Ke tempatnya Pak Lurah Mas." "Pak Lurah? Pak Lurah siapa?" Karena Pak Lurah di situ cuma ada satu. Tanpa basa-basi diantarkanlah wanita itu ke tempat tujuan. Di perjalanan terasa aneh sebenarnya. Seperti membawa beban yang berat, motor Bustomi seperti terseok-seok. Karena perjalanan lumayan jauh, melewati 2 atau 3 desa. Bustomi mencoba berbasa-basi. "Orang mana sih Mbak? Kok malam-malam?" "Orang sini saja Mas." Wanita itu menjawab dengan nada yang agak menggoda. Suasana mulai cair. Ngobrollah panjang lebar sampai Bustomi menyadari jalan yang dia lalui sekarang seperti jalan yang tidak pernah dia lewati sebelumnya. Yang jelas, dia tidak mengenali jalan itu. Jalannya seukuran 2 motor dan di pinggirnya seperti hutan-hutan. Perasaan Bustomi mulai tidak enak. Dia mencoba bertanya kepada wanita itu, "Ini masih jauh ya Mbak?" "Tidak Mas, itu berhenti di depan itu." Terlihat di depan itu memang seperti ada cahaya keramaian. Bustomi yang lega berhenti. Ada rasa aneh yang tidak bisa dijelaskan di hatinya. Setelah berhenti dan wanita itu turun, barulah keanehan itu terjawab. "Berapa Mas?" kata wanita itu.
Ketika Bustomi mendongakkan kepalanya, wajah wanita itu berubah, mengerikan. Matanya tidak ada, hanya darah yang terlihat di lubang mata itu, dan wanita itu cekikikan sambil berkata, "Aku ini kantil loh mas," sambil menepak tangannya ke badan Bustomi. Seketika pemandangan berubah, wanita itu hilang, dan Bustomi ternyata berada di tengah kuburan dengan motornya. Bustomi lari sekencang-kencangnya menuju keramaian. Tapi dia pingsan di tengah jalan. Sampai keesokan harinya dia ditolong warga. Dia berada di desa sebelah. Dan yang aneh di sini adalah keberadaan motornya yang ada di area pemakaman itu. Yang mana bila motor itu sampai di situ harus melewati tangga yang cukup banyak dan tinggi. Evakuasi motornya pun cukup sulit. Hari berlalu sejak kejadian itu, Bustomi sudah tidak menjadi tukang ojek lagi. Dia benar-benar kapok sampai sekarang. Ternyata pasar Wage itu sekarang sudah jadi area pekuburan. Dan konon di hari Wage warga suka mencium bau bunga kantil yang sangat menyengat. Padahal tidak ada tanaman bunga kantil di situ, dan konon itu menandakan awal hantu kantil itu menampakkan dirinya. Cerita ini aku alami ketika aku masih duduk di bangku kelas 6 SD, sekitar tahun 2006. Pada saat itu, aku akan mengikuti sebuah acara perkemahan akbar tingkat penggalang di kota Bandung, mewakili kuartir cabang. 2 minggu sebelum keberangkatan menuju kota Bandung, kuartir cabang kami mengadakan acara perkemahan selama 4 hari sebagai latihan. Dengan memilih lokasi di sebuah objek wisata danau buatan yang sudah lama tertinggal. Lokasi perkemahan ini berjarak sekitar 3 jam perjalanan dari pusat kota, berada di tengah hutan dan kebun karet, disebut dengan nama RK. Total yang akan berangkat pada hari itu ke perkemahan adalah 52 orang, terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri. 1 regu terdiri dari 10 orang, 3 orang pembina putra dan 3 orang pembina putri, 2 orang pelatih putra dan 2 orang pelatih putri, 2 orang teknisi listrik dan mesin. Kami berangkat pada hari Rabu sekitar pukul 11 dengan menggunakan 2 bis dan 1 truk pembawa khusus barang. Sedangkan salah satu pembina yang akrab kami panggil Romo Hadi menggunakan mobil pribadinya bersama dengan 3 pembina lainnya. Di perjalanan, semuanya tampak bahagia. Bahkan di bis sebelah yang tidak ber-AC khusus regu putra, mereka bernyanyi sambil bergitar ria. Dan kami, regu putri, menikmati lagu jadul mendayu mengundang kantuk di dalam bis sambil sesekali menertawakan Bu Risma, pembina putri yang terkantuk. Semua berjalan lancar tanpa hambatan. Sepanjang perjalanan aku menatap keluar jendela sambil memperhatikan jalan yang semakin lama semakin sepi dari peradaban. Jarak antar desa yang mulai jauh, diselingi beberapa kebun dan hutan. Ada rasa kurang nyaman hinggap di hatiku. Mengingat ini adalah pengalaman pertamaku pergi jauh dari rumah menginap pula. Namun, aku berusaha menepis semua perasaan itu dengan berpikir bahwa kami akan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Sekitar pukul 2 siang, kami memasuki lokasi perkemahan, menurunkan barang dari truk dan mulai mendirikan tenda. Ini aku kasih denah lokasi bumi perkemahannya.
Sebelah kanan, dekat jalan, adalah lokasi tenda putri dan untuk regu putra di sebelah kiri dekat hutan. Sekitar pukul 4 sore, semua tenda telah berdiri. Beberapa anggota regu putri yang bisa berenang memilih mandi di danau. Sedangkan yang lainnya memilih mandi di kamar mandi umum yang berada dekat musola yang terlantar. Aku sendiri dengan seorang teman yang akrab disapa Cucut, gadis keturunan Minang berusia 2 tahun di atasku, berhijab panjang namun agak tomboy. Kami berdua menyusuri jembatan kayu menuju ke rumah tua di seberang danau. Cucut ternyata tertarik dengan bambu kecil yang tumbuh di depan rumah tua itu. Untuk tiang bendera regu, katanya saat aku tanya untuk apa bambu itu. Namun, saat dia berusaha memotong bambu itu tanpa sengaja, Cucut melukai jarinya. Kami memutuskan untuk kembali ke tenda. Namun saat berada di dekat padang ilalang, Cucut seperti tidak sadar berbelok dan berjalan semakin jauh ke dalam. Aku berusaha mengejar Cucut dan terus memanggilnya. "Cut, mau kemana? Ayo pulang, Cut." Cucut hanya diam. Gadis itu seperti tidak mendengar panggilanku. Aku mulai panik dan menarik tangannya. Seketika, Cucut seperti sadar dari lamunannya. Dia terlihat bingung. Aku segera menariknya dan pulang menuju ke tenda. Aku tidak sadar bahwa ini adalah pembuka dari serentetan kejadian seram yang akan aku alami kemudian. Malam mulai turun. Pada malam pertama ini belum ada agenda kegiatan yang kami lakukan. Setelah makan malam, selain yang bertugas jaga malam yaitu 2 orang dari setiap regu, maka kami harus tidur sebelum jam malam yaitu pukul 9. Malam itu ada beberapa pemuda dari desa terdekat yang penasaran dengan keramaian yang kami ciptakan, berkumpul di jalan tepat di samping tenda putri. Mereka tidak bisa mendekat karena terhalang kandang kawat berduri. Salah satu temanku yang berjaga malam, kita sebut saja Meli, dia gadis yang seumuran dan satu sekolah dengan Cucut. Oh iya, dalam satu regu kami adalah perwakilan dari masing-masing sekolah yang berada di seluruh kecamatan di kota B. Nah, Meli ini anaknya lumayan genit. Ketika pemuda-pemuda itu memanggilnya, dia akan membalas panggilan itu. Dan hal ini diketahui oleh Romo Hadi. Beliau sempat menegur Meli dan menyuruh para pemuda itu untuk pergi. Aku dan teman-teman lainnya menguping kejadian tersebut dari dalam tenda. Karena aku tidak kebagian jaga malam, lalu molorlah aku sampai subuh. Saat subuh, aku bangun dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat, aku mendapatkan tugas untuk mengambil air di sumur yang ada di tengah kebun karet. Aku pergi dengan sebut saja Leni, si gadis tomboy berambut pendek. Septi, si anak bawang, usianya setahun di bawahku, masih kelas 5 SD, dan satu orang pelatih, Kak Sherly. Kami berjalan beriringan sambil membawa ember. Di depan pintu masuk, Romo Hadi dan jeepnya sudah terparkir rapi. "Hati-hati ya kalian," katanya, tapi tidak berniat mengantar kami. Jalanan sangat gelap dan sepi, hanya senterlah satu-satunya sumber penerangan kami. Melewati jembatan, tiba-tiba aku mendengar sayup-sayup suara seperti orang sedang bernyanyi kidung di gereja. Seperti paduan suara di fajar yang sepi. Meski sayup suara itu terdengar jelas. Awalnya aku berpikir positif. Mungkin penduduk di sekitar sini mayoritas Nasrani, dan itu suara mereka beribadah pagi. Sama halnya dengan kami. Aku memang ingat
Ketika keluar dari pusat kota ada sebuah gereja besar yang sempat kami lewati. "Sep, kamu mendengar orang bernyanyi tidak?" Aku bertanya pada Septi. Dia sejenak terlihat mencoba menangkap bunyi tersebut, tapi kemudian dia menggeleng. "Tidak, Kak," jawabnya. Seketika bulu kuduku meremang. Suara apa itu? Aku bergegas berjalan mendekati dua orang di depan, memasuki kebun karet yang gelap. Buru-buru menimba air dan berjalan kembali menuju ke tenda. Setelah itu, kami melanjutkan agenda dengan lari pagi menuju desa terdekat, melewati jembatan. Ternyata desa itu lumayan jauh, dan jarak antar rumah satu dengan lainnya juga jauh. Itu adalah desa terakhir atau paling ujung dan tidak ada lagi desa setelahnya. Dan tidak ada gereja di sana. Mayoritas penduduknya Muslim. Lalu desa lainnya ada 4 atau 5 kilo ke arah kota. Jadi yang nyanyi tadi pagi siapa? Seketika jantungku terasa mencelos. Saking kagetnya, sampai tenda aku sempat makan mie di dalam baskom, diiringi derai tawa Kak Nadia dan Ria yang bertugas masak. "Kamu tidak sadar, itu adonan untuk bikin martabak mie rebus sama telur mentah," jelas Ria masih sambil tertawa. Setelah sarapan dan apel pagi, Romo Hadi yang purnawirawan itu mengeluarkan perintah agar posisi tenda putra ditukar dengan tenda putri. Jadi, yang awalnya tenda kami bersebelahan dengan jalan kini malah mendekati hutan tepat di belakang musola terlantar. Alasannya karena kejadian Meli yang digoda oleh pemuda-pemuda desa kemarin malam. Kemarin malam mereka hanya di luar. Bisa saja malam ini mereka masuk, kata Romo Hadi. Romo Hadi ini sangat tegas. Walau dia hanya pembina yang diperbantukan, semua perintahnya adalah mutlak. Akhirnya, setengah hari kami habiskan untuk membangun kembali tenda-tenda kami. Setelah makan siang dan sholat duhur, agenda dilanjutkan dengan pelajaran tali menali. Setelah selesai, sekitar pukul 3, kami masih ada waktu santai. Salah satu pelatih kami, sebut saja Pahen, menyuruh kami untuk membentuk lingkaran. Dia mulai bercerita pengalamannya berkemah di Malaysia dan berlanjut dengan cerita mistis pendakiannya di salah satu gunung. Bagai gayung bersambut. Akhirnya salah satu teman sereguku, kita sebut dia Tina. Usianya 3 tahun di atasku. Anaknya tengil dan usil, dia berkata bahwa Yuli yang masih keponakan Romo Hadi semalam melakukan uji nyali saat berjaga malam. Awalnya Yuli tidak mau bercerita. Namun setelah kami semua memaksa, dia mulai bercerita. Tadi malam Romo Hadi menyuruhnya berkeliling lapangan, seorang diri sebanyak beberapa putaran. Setelah itu, Yuli ditanya melihat apa saja. Tapi Yuli menjelaskan bahwa dia tidak melihat apapun. Bahkan, Romo Hadi sampai berulang kali bertanya, "Benar, kamu tidak melihat apapun?" Dan Yuli sangat yakin tidak melihat apapun. Berbeda dengan Tina yang menunggu di dekat aula. Dia melihat seorang wanita berbaju putih duduk di atas jeep Romo Hadi yang diparkir di tengah lapangan. Posisinya membelakangi Tina. Dan lagi, menurut Tina, seisi lapangan yang dikelilingi Yuli adalah kuburan. Entah itu nyata atau ilusi, tapi Tina yang tengil itu lebih yakin bahwa itu hanyalah perbuatan para pelatih yang biasa dilakukan untuk menakut-nakuti peserta perkemahan. Hingga akhirnya dia mengalami kejadian aneh lainnya.
Setelah Yuli kembali dari acara uji nyalinya, mereka, Yuli, Tina, Leni, dan Umi, tim jaga Regu Putri, serta satu orang anggota Regu Putra yang juga berjaga malam. Kita sebut dia Piduk. Mereka duduk mengelilingi api di tengah-tengah lapangan depan tenda. Tiba-tiba, Leni berkata, "Di sini banyak kucing ya, tapi kenapa di atas pohon semua?" Sambil melihat berkeliling ke lebatnya pepohonan. Memang di sana terlihat beberapa pasang mata yang tampak bersinar dalam kegelapan seperti mata seekor hewan. "Shh, itu bukan kucing, jangan dilihat," kata Piduk yang ternyata adalah seorang anak indigo. "Memangnya apa kalau bukan kucing?" kata Tina dengan penasaran. "Itu pocong," kata Piduk dengan santai. Sedangkan ketiga gadis kecuali Tina di depannya sudah pucat pasi. "Di sini rame sekali," kata Piduk melanjutkan. Ketiga gadis tim jaga memutuskan untuk merapat ke depan tenda dan Piduk memilih berkeliling. Sedangkan Tina memilih rebahan di dalam sleeping bag-nya di dekat api unggun. Ketika dia mulai mengantuk, dia melihat sesosok berdiri di dekat kepalanya. Tina merasakan hawa dingin dari sosok itu. Sosok tinggi berbulu hitam dengan mata yang kuning kehijau-hijauan. Tina yang sudah mulai mengantuk malah tidak bisa memejamkan matanya. Dari posisi terlentang, dia memilih untuk miring ke kanan. Meskipun Tina ini tergolong berani, namun dilihat dari jarak sedekat itu mau tidak mau membuat nyalinya ciut juga. Hingga entah berapa lama akhirnya Tina tertidur. Acara cerita-cerita seram itu diakhiri dengan himbauan dari kakak pelatih lain untuk bersiap mandi dan melanjutkan agenda kegiatan selanjutnya. Malamnya, setelah selesai sholat Isya berjamaah, agenda kegiatan adalah materi dari pembina. Kami semua berkumpul di aula, duduk dengan posisi menghadap ke arah lokasi tenda. Aku duduk di barisan paling belakang sebelah kiri paling ujung menghadap pas dengan musola. Sebelah kananku ada Kak Nadia. Saat acara tengah berlangsung, fokusku kepada pelatih yang menyampaikan materi tiba-tiba menjadi buyar. Karena sekilas aku melihat sesuatu yang aneh di depan musola. Karena penasaran, aku langsung menoleh, melihat ke arah musola. Seketika, aku merasakan ketakutan. Di sana, di depan musola yang berjarak sekitar 6 atau 7 langkah orang dewasa itu, berdiri sesosok pocong. Pocong yang sama dengan yang sering aku lihat di film-film horor. Bedanya yang ini, tingginya hampir 2 meter. Bermuka hitam seperti gosong, hanya matanya saja yang bersinar dalam kegelapan. Aku mencoba melafazkan beberapa surat pendek yang aku pelajari di tempat mengaji. Saking ketakutannya, saat melafazkannya, terdengar juga bunyi gemeletuk dari gigi geligiku yang saling beradu karena gemetar. Aku mencoba memberitahu Kak Nadia di sebelah, tapi dia tetap fokus menyimak penjelasan pelatih. Hingga akhirnya, setelah beberapa lama aku berhasil membuatnya menoleh dan aku berbisik, "Kak, ada pocong di depan musola." Kak Nadia langsung menoleh ke arah depan musola. "Tidak ada. Mana? Mana?" katanya sambil berusaha mencari-cari sosok yang aku maksud. Makin syoklah aku. Kak Nadia yang merasa aku cuma menghalu mengembalikan fokusnya ke materi. Sepanjang acara berlangsung, sosok itu terus berdiri di sana seperti mengawasiku. Dan aku hanya bisa menunduk ketakutan.
Ingin rasanya menangis dan memanggil mama. Masih kecil soalnya. Kalau sekarang mungkin cuma bisa kencing di celana. Aku ingin pulang ke rumah. Tapi anak pramuka tidak boleh lemah. Mendekati pukul 10 acara selesai dan bukan berarti kengerian juga selesai. Malah justru baru dimulai. Masih ingat kan lokasi tenda Putri? Untuk menuju tenda, aku harus melewati depan musola. Iya, depan musola. Dan di sana, si dia masih berdiri tegap seolah menungguku lewat. Aku berusaha mencari siapa yang bisa aku barengi untuk menuju ke tenda. Namun anehnya, semua orang sudah tidak ada lagi di aula dan meninggalkanku sendiri di sana. Mau tidak mau, aku terpaksa kembali sendirian ke tenda. Aku sempat terdiam di aula, menimbang-nimbang mau nekat saja mengumpulkan keberanian atau menunggu di aula sampai ada yang datang dan minta bantuan untuk mengantar ke tenda. Romo Hadi yang biasanya seliweran malam ini pun tidak tampak. Setelah cukup lama menimbang dan malam mulai larut, akhirnya aku memberanikan diri mulai melangkah menuju ke belakang aula, menaiki 2 anak tangga dan mulai berbelok menuju ke musola. Perjalanan yang biasanya dekat kini terasa sangat jauh. Mendekati musola, aku menunduk dan berusaha mempercepat langkah. Namun, sial bagiku, entah akar pohon atau apa, di depan sana membuat aku tersandung dan jatuh terjerembab. Dalam ketakutan yang amat sangat, aku berusaha bangun dan berdiri. Namun, ada sesuatu yang seperti kain dan berhawa dingin menyentuh tengkukku. Kebetulan saat itu rambutku dipotong sangat pendek. Agar tidak repot, kata mama sebelum aku berangkat kemarin. Seolah dapat tenaga entah dari mana aku berlari secepatnya tanpa melihat sekeliling, apalagi menoleh. Bodoh amatlah, kamu Cong. Akhirnya, sampai juga aku di tenda. Melihat aku ngos-ngosan, teman di tenda langsung bertanya dan aku menjawab. Biar cepat sampai tenda, ngantuk. Aku tidak mau menceritakan, karena takut mereka juga akan ketakutan. Padahal, malam itu aku dapat giliran tugas jaga malam, tapi aku menyelinap ke dalam tenda. Dari dalam terdengar suara beberapa teman mencari keberadaanku di luar tenda, tapi aku memejamkan mata berpura-pura tidur. Paginya, aku mengalami demam. Kata orang daerahku mungkin ketenggoran, jadi tidak mengikuti agenda kegiatan. Aku menemani Ria yang bertugas masak hari ini. Kami duduk di belakang tenda yang difungsikan sebagai dapur. Dapur ini menghadap ke hutan yang tanahnya agak landai seperti jurang kecil. Di bawah sana, jembatan kayu menuju padang ilalang. Tendaku yang bersebelahan dengan musola. Saat itu masih pagi, sekitar jam 7, suasana sepi karena para anggota sedang kegiatan di desa. Ria yang sedang memasak menjawil-jawil lenganku. Ada apa Ria? Tanyaku kepada gadis kurus berpotongan rambut bob itu. Itu, kamu lihat tidak? Katanya sembari menunjuk ke arah jurang. Firasatku mengatakan ada yang tidak beres. Sepertinya gangguan masih berlanjut dan kali ini Ria yang melihatnya. Lihat apa? Aku masih berusaha bersikap wajar dan berpikir positif. Masa ada perempuan pakai baju pengantin? Kayak baju adat Jawa Barat yang hitam-hitam itu, Pai, kata Ria. Aku diam saja mendengar penjelasan Ria. Sedangkan aku sama sekali tidak melihat apa yang dia katakan. Mungkin lagi foto prewedding ya?
Kan di sini lumayan bagus pemandangannya, lanjut Ria. Tapi mana pengantin lelakinya? Kok sendirian? Terus mbaknya jalan masuk ke hutan. Ria masih terus berbicara. Aku mematikan api kompor yang digunakan untuk menggoreng tempe. Lalu menarik Ria menuju ke depan tenda. Sesampainya di depan, "Ria, kamu yakin itu manusia?" bisikku di telinganya. Seakan takut mereka juga turut mendengar perkataan kami. Sejenak, Ria tampak berpikir, seketika mulutnya membulat dan matanya melotot. "Apakah salah satu penghuni daerah ini seperti kata Piduk?" bisiknya. Aku hanya mengangguk-angguk. Lama kami berdua saling menatap. Kami tidak berani untuk kembali ke dapur. Ternyata siang hari pun tidak menjamin kami aman dari gangguan mereka. Akhirnya aku memilih untuk pergi ke WC umum karena mendapat panggilan alam, sedangkan Ria masih belum berani kembali ke dapur. Dia memilih duduk di dalam tenda. Sampai di WC, aku langsung memenuhi panggilan alam. Saat sedang kusuk-kusuknya, tiba-tiba tercium aroma tidak sedap. Bukan aroma limbah makananku, tapi aroma seperti bangkai. Aku berusaha mencari sumber aroma itu, melihat ke kanan kiri mungkin saja ada tikus yang mati. Menelusuri potongan bambu yang menjadi dinding WC umum. Hingga tidak sengaja aku melihat ke atas kepalaku. Di atas sana tergantung sosok pocong dengan muka gosong itu, dengan matanya yang putih dan mulut yang terbuka lebar. Aku menjerit sejadi-jadinya sambil memejamkan mata, hingga terdengar gedoran pintu dari luar dan suara Ria yang memanggil namaku membuat aku berani membuka mata. Aku langsung membuka pintu selebar-lebarnya. Ria langsung bertanya, "Ada apa?" katanya. Aku memberinya kode agar melihat ke atas dan dia perlahan melihat ke atas dan menggeleng. "Temenin aku cebok ya," pintaku kepada Ria. Setelah kejadian itu, malamnya adalah acara api unggun. Seharusnya ini adalah malam puncak yang sangat menggembirakan. Tapi kejadian tadi pagi sukses membuatku semakin ingin cepat pulang. Saat upacara api unggun, genset sengaja dimatikan, sehingga membuat keadaan semakin gelap gulita. Kami berbaris membentuk huruf U dengan api unggun di tengahnya. Gangguan terus berlanjut. Di setiap pohon yang ada di sana dipenuhi dengan cahaya yang mirip mata kucing yang bersinar dalam gelap. Aku hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani menatap berkeliling lebih lama, takut mendapati sosok itu lagi di kegelapan. Saat pembacaan dasa dharma oleh petugas pembawa obor, tiba-tiba aku kembali merasakan ada sesuatu yang lewat di belakangku. Karena aku terbilang kecil, jadi aku berbaris di belakang. Awalnya itu adalah para pelatih yang memang berkeliling sambil mengabadikan acara dengan kamera digitalnya. Tapi hawa dingin yang aku rasakan meski tidak ada angin yang bertiup, dan sudut mataku sempat menangkap kelibatan putih itu lewat dengan cepat. Aku hanya bisa menangis tanpa bersuara. Rasanya menunggu besok untuk pulang masih lama sekali. Entah apa kesalahanku, sehingga sosok itu selalu menggangguku. Beberapa saat, api unggun mulai menyala menerangi area bumi perkemahan, mengusir takutku untuk beberapa saat. Hingga akhirnya upacara api unggun selesai, dilanjutkan dengan pentas seni dan atraksi dari keempat regu putra dan putri. Malam itu, aku menghindari lagi jaga malam, menghindari tugas mengambil air paginya ke kebun karet.
hanya ingin cepat pulang ke rumah. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar tanpa gangguan hingga aku pulang. Begitupun saat kami berangkat ke Bandung, semua berjalan lancar. Namun, setelah dari Bandung, aku kembali mengalami kejadian aneh. Entah berhubungan saat aku berkemah di RK atau di Bandung, atau hanya efek kelelahan, aku tidak tahu. Aku sempat mengalami kelumpuhan di kedua kaki. Hampir seminggu atau 2 minggu aku terbaring di rumah. Tidak bisa berdiri, hanya bisa duduk, tapi kedua kaki tidak bisa ditekuk. Setelah diurut oleh nenek tetangga dekat rumah yang mengatakan mungkin aku menginjak sesuatu di suatu tempat yang tidak terlihat oleh mata. Aku mulai berangsur pulih, mulai dari bisa menekuk kaki, berdiri, dan melangkah perlahan. Oh iya, satu lagi. Seingatku, temanku Tina pernah bercerita kalau pada malam saat Yuli uji nyali adalah salah satu pembina yang mengatakan bahwa dia menangkap satu pocong untuk menjaga Tina. Entah itu benar atau tidak, yang jelas aku sudah melihat pocongnya. Teman-teman semua, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Di sini. Iya, hanya di sini, di channel ini. Dan seperti biasa, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor buat kalian. Yang kali ini berjudul asli, Wanita PSK Pemakai Jenglot. Dari akun Twitter @penulismalam94 yang bercerita tentang kisah pengalaman horor wanita PSK si kupu-kupu malam pemakai susuk dan jenglot. Buat kalian yang sudah tidak sabar, silakan langsung menyimak, semoga kalian terhibur. Salam horor. Sebut saja namanya Ajeng. Adalah perempuan muda yang kala itu mencoba peruntungan di kota Bogor sebagai buruh pabrik. Karena wajah yang menarik dan pengalaman kerja Ajeng di pabrik-pabrik konveksi sebelumnya, membuat Ajeng mudah untuk mendapatkan pekerjaan di kota tersebut. Bermodalkan nekat dan pengalamannya, Ajeng, perempuan manis 20 tahun itu, melamar pekerjaan sebagai penjahit di sebuah pabrik tekstil. Usahanya pun membuahkan hasil. Awalnya ia diterima sebagai buruh harian lepas biasa. Namun, karena ketekunan dan kecepatan pekerjaannya, ia pun dengan cepat dipilih menjadi supervisor quality control jahit di pabriknya. Banyak yang iri dengan Ajeng. Ada pula yang sering memperguncingkan kinerja Ajeng atau memfitnah Ajeng mengguna-guna atasan, bahkan dengan tega menuduh Ajeng memiliki hubungan terlarang dengan atasannya. Ajeng muda kala itu berusaha tidak mendengarkan suara-suara sumbang dari teman-temannya di tekstil. Ia berusaha keras memenuhi target kebutuhan dari pabrik itu, tanpa ia pedulikan orang lain. Karena kerasnya terpaan isu yang tidak sedap, Ajeng akhirnya harus pasrah. Ia tidak memiliki seorang pun sahabat dari divisinya. Setiap Ajeng berusaha tersenyum atau menyapa, teman-temannya seperti menganggap acuh segala upaya baik Ajeng. Sering Ajeng ditinggalkan dan dibiarkan sendirian saat istirahat kerja.
Ajeng, si gadis manis itu, lambat laun merasa risih dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Ia tidak mengerti mengapa ia sebegitu dibencinya. Padahal ia hanya melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan untuk pekerjaan. Alih-alih semua hal baik sudah dicoba Ajeng untuk meyakinkan teman-temannya jika tuduhan-tuduhan itu tidaklah benar. Ajeng muda malah semakin diperguncingkan dan dikucilkan. Kini Ajeng merasa sudah tidak betah lagi berada dalam lingkungan pekerjaan toksik itu. Ia mencoba melupakan apa yang ia rasa. Tetapi percuma. Takkan ada satupun yang percaya. Akhirnya Ajeng memutuskan untuk mengundurkan diri. Iya, mereka memang telah merasa menang dari Ajeng hingga ketika waktu mereka tahu Ajeng mengundurkan diri, semua karyawan dari divisi jahit bersorak-sorai bergembira. Di sisi lain, ada seseorang yang awalnya ingin menghibur Ajeng. Sebut saja Gita. Gita adalah wanita cantik bagian administrasi kantor. Ia hanya mengenal Ajeng selewat saja. Tetapi karena saat itu santer desas-desus tentang Ajeng yang tidak sedap, Gita semakin penasaran dengan kepribadian Ajeng yang sebenarnya. Akhirnya Gita memutuskan untuk menemui Ajeng di kos-kosan dekat pabrik tekstil itu. Tok tok tok. Assalamualaikum, Mbak. Sapa Gita. Ya, waalaikumsalam. Siapa ya yang tiba-tiba datang? Tanya Ajeng dalam hati. Oh, Mbak Gita. Ya, ada apa Mbak? Ayo, mari masuk. Suara Ajeng mempersilahkan masuk. Perbincangan ringan pun mulai mengalir. Dari sekedar basa-basi menanyakan kabar hingga Gita masuk ke dalam topik pembahasan inti mengapa Ajeng tiba-tiba resign. Dengan mata yang berkaca-kaca, sesekali Ajeng menjelaskan kenapa ia harus resign. Ia tidak tahan dengan perilaku karyawan yang ada di divisinya. Gita yang terketuk pintu hatinya mencoba mengusap-usap punggung Ajeng. Ia paham bagaimana kerasnya saingan dalam pekerjaan. Kemudian pembicaraan berlanjut saat Gita menanyakan apakah Ajeng sudah memiliki pekerjaan lain. Ajeng hanya menggelengkan kepalanya. Ia seperti masih agak trauma mencari pekerjaan lain. Untuk makan pun terkadang Ajeng masih belum nafsu jika teringat akan hal pilu itu. Gita mengangguk-angguk. Ia berjanji jika ada lowongan pekerjaan ia akan segera memberitahu Ajeng sesegera mungkin. Dari awal percakapan dan perjumpaan itu, kini hubungan pertemanan Gita dan Ajeng seperti mulai akrab. Ketika istirahat, Gita sering menumpang istirahat atau sekedar makan siang di tempat Ajeng. Ajeng yang memang perantau seorang diri sangat bahagia kini ia memiliki sahabat baru. Hari terus bergulir. Kebutuhan makan dan lain-lain harus dipenuhi. Uang tabungan Ajeng dari hasil kerja kemarin semakin menipis. Ajeng pun mulai agak bingung karena memang saat itu ia masih belum memiliki pekerjaan. Keluh kesah itu ia ceritakan kepada Gita. Bak seorang sahabat ia mencarikan Ajeng sebuah jalan keluar. Jalan yang mereka anggap itu akan menghasilkan rezeki berlimpah. Tetapi ini adalah awal jalan menuju jurang kemaksiatan bagi Ajeng. Jeng, kamu mau dapat duit gede nggak? Kerjanya gampang kok, tinggal nemenin bos-bos saja gitu. Ajeng yang memang saat itu masih polos, ia tidak mengerti apa maksud Gita. Iya, maksudku kamu kerja entertain gitu, temenin bos-bos dari luar negeri yang datang ke Indonesia mau cari hiburan, ujar Gita. Oh, baru dengar Mbak, ada kerjaan gitu. Lalu bayarannya bagaimana?
Tanya polos Ajeng. Ini sifatnya freelance kok, bayarannya per jam. Tapi gede loh Jeng, karena terdesak biaya kebutuhan sehari-hari. Akhirnya Ajeng menyetujui tawaran itu. Nah, kamu siap-siap besok ya, jam 4 sore, habis pulang pabrik. Aku antar kamu ke Jakarta Jeng. Aku kenalin sama bosku, Mama Yanti. Jeng, pakai baju yang paling bagus ya pokoknya. Ingat loh, ini dunia entertain, jadi penampilan harus maksimal. Ajeng mengangguk. Sesampainya di ibu kota nan megah itu, Ajeng hanya mengikuti kemana langkah kaki Gita membawanya. Gita dan Ajeng dijemput oleh Mama Yanti menuju ke apartemennya di Jakarta Barat. Di sana Ajeng diperlakukan dengan baik oleh Mama Yanti. Menurutnya, Mama Yanti adalah orang yang sangat ramah dan humoris. Hingga suasana canggung awal perjumpaan agak mencair, Mama Yanti berkata, "Jeng, baju kamu norak amat. Tidak ada yang bagusan dikit apa? Muka sih oke, tapi aduh, ini bajunya nggak jelas banget." "Aku poles ya Jeng, biar lebih oke." Ajeng hanya tertawa kecil dan mengikuti apa yang diminta oleh Mama Yanti. Segera Mama Yanti mencarikan gaun-gaun cantik yang sudah tidak terpakai. Tidak lupa mengenakan Ajeng tas dan sepatu agar penampilannya semakin oke. Terbersit tanya oleh Ajeng pekerjaan seperti apa yang akan ia kerjakan. Tetapi melihat perilaku Gita dan Mama Yanti, sulit rasanya menerima jika mereka berdua ini jahat. "Tara, nih ngaca Jeng, sip kan pilihan Mama Yanti?" Ucapan Mama Yanti mengagetkan Ajeng dari lamunan. Sungguh, Ajeng, gadis lugu itu menjelma seperti ratu semalam. Terlihat lekuk tubuh Ajeng yang seksi aduhai ditambah kesan glamornya dari tas dan sepatu yang dikenakan Ajeng. Walaupun barang bekas Mama Yanti. Gita tertegun dan berkata, "Wih, mantap nih Mam. Customer bakalan suka." Untungnya Ajeng tidak mendengar ucapan Gita karena fokus dengan keindahan tubuhnya yang terpampang jelas di cermin. Pada pukul 11 malam, Ajeng diajak ke sebuah diskotik. Awalnya Ajeng agak sedikit takut, tetapi karena memang sudah terlanjur, ia mengikuti saja Gita dan Mama Yanti membawanya. Singkat cerita, ia diperkenalkan oleh Mr. Kenji. Ia adalah bos Jepang yang sedang bertugas di Indonesia. Ajeng yang kala itu masih kikuk dengan Mr. Kenji dibisiki sesuatu oleh Gita. Kamu biasa saja Jeng. Anggap Mr. Kenji ini pacar kamu yang baru ketemu lagi. Ya, duduknya deket-deketan lah sama dia. Kamu tuangin minuman ke gelas Mr. Kenji kalau kosong. Ya sambil senyum manis, merayu gitu. Basa-basi busuk deh pokoknya." Perlahan, Ajeng sudah mulai menyesuaikan diri berbasa-basi dan merayu Mr. Kenji. Ketika suasana mulai semakin larut, Mama Yanti memberikan setengah obat yang harus diminum Ajeng. "Nih, minum obat dulu, obat vitamin supaya tidak masuk angin. Kamu kan pakai pakaian kebuka, jadi harus minum ini biar tidak dingin." Segera obat itu ia minum. Ada rasa yang tidak biasa dari tubuhnya. Ajeng merasa sangat bahagia dan seperti masuk ke dunia baru ditambah dentuman keras alunan diskotik. Ajeng merasa dirinya sudah ngefly. Inilah yang ia tunggu-tunggu. Perasaan bebas dari rasa tertekan selama ini yang ia rasakan. Menjelang subuh, Ajeng kembali diantar ke apartemen Mama Yanti dalam kondisi mabuk. Mr. Kenji yang puas dengan Ajeng. Ia memberi tips serta uang yang besar kepada Ajeng dan Mama Yanti. Walaupun malam itu tidak ada persetubuhan, tetap saja Ajeng kini sudah memasuki jurang hitam.
Setelah bangun di siang hari, Ajeng kembali menemui Mama Yanti. Ia berkata jika pekerjaan itu akan ia ambil kembali jika ada panggilan dari Mama Yanti untuk menemani bos-bos. Ajeng sadar ia tidak harus bersusah payah bekerja. Hasil pun jauh lebih besar ia dapatkan dibanding saat ia bekerja di pabrik. Baiklah Say, kamu jadi anak buah tetap Mama Yanti ya sekarang. Gimana? Masih pusing tidak Jeng? Kalau lanjut malam ini gimana ke disko lagi? Siap Mam, Ajeng bisa kok, sahutnya mantap. Seiring bergulirnya waktu, Ajeng semakin dikenal di antara tamu Mama Yanti. Ajeng pun memutuskan untuk pindah kos-kosannya dan menetap di daerah Mangga Besar, Jakarta. Pekerjaannya sebagai freelance Mama Yanti cukup menghidupi ia di kota besar tanpa kekurangan suatu apapun. Kita, sahabatnya, kini menaruh rasa iri kepada Ajeng. Menurut kita, Ajeng hanyalah kacang yang lupa kulitnya. Berkali-kali Gita menghasut Mama Yanti untuk tidak memberikan job kepada Ajeng. Tetapi karena kecantikan dan kemolekan tubuh Ajeng lagi dan lagi, para tamu hidung belang memilih Ajeng untuk menemani mereka. Rasa iri itu pun membuat Gita mengirimkan guna-guna kepada Ajeng. Kaki Ajeng seperti tidak bisa berjalan. Bahkan ketika Ajeng pergi ke kamar mandi pun, rasanya ada banyak pecahan beling yang ia injak. Rasanya perih dan teramat sakit. Karena hampir seminggu Ajeng tidak bekerja, pendapatan Mama Yanti semakin menurun. Mama Yanti akhirnya memutuskan pergi ke orang pintar. Sebelumnya sudah dibawa ke dokter tapi tidak ada perubahan apa-apa. Paranormal itu mengungkapkan jika Ajeng terkena ilmu santet. Sang paranormal mengatakan pula jika pelakunya adalah teman Ajeng. Ajeng mengerti, itu pastilah perbuatan Gita karena hanya Gita satu-satunya sahabat Ajeng. Di tempat itu pula, sang paranormal menawarkan jasa pasang susuk kepada Ajeng. Sontak, Ajeng langsung menerima tawaran itu dengan senang hati. Baginya, tamu Mama Yanti akan semakin banyak yang menggunakan jasa dirinya. Ajeng yang kini semakin memantapkan dirinya untuk terjun ke dunia malam. Ia sudah tidak berpikir tentang apapun lagi. Ajeng semakin tergiur dengan kenikmatan dunia. Segala obat-obatan terlarang pun ia gunakan. Ia pun meninggalkan kewajibannya beribadah kepada Tuhan. Bagi Ajeng ini adalah surga dunia. Ia bisa merasa bebas dari orang-orang munafik yang mencibirnya. Bebas dari hidup yang pas-pasan. Ia bisa dengan mudah membeli apa yang ia ingin beli tanpa harus menunggu uang gaji bulanan yang hanya akan cukup untuk bayar kontrakan dan makan seadanya. Ajeng suka tertawa-tawa keras. Ia merasa berhasil bangkit dari keterpurukan. Sifat Ajeng pun semakin berubah. Sudah tidak ada lagi Ajeng yang lugu, polos, dan pekerja keras. Ajeng yang sekarang adalah wanita yang materialistis dan sangat ambisius. Karena menurutnya segala sesuatu akan indah jika punya uang banyak. Mama Yanti yang dari awal mengorbitkan Ajeng di dalam dunia hitam. Dengan mudah, Ajeng khianati. Ajeng merasa Mama Yanti mengeruk keuntungan sendiri dari hasil keringat Ajeng. Ajeng melaporkan Mama Yanti membawa narkoba hingga masuklah Mama Yanti ke dalam penjara. Ajeng kini dengan senang hati menerima pekerjaan barunya sekaligus melebarkan sayapnya, yaitu sebagai PSK kelas kakap yang banyak digunakan jasanya oleh para bos-bos ataupun para pejabat daerah yang sedang berkunjung ke kota. Pikiran Ajeng sudah dibutakan. Apapun akan Ajeng lakukan demi uang dan uang berlimpah. Sampai
Pada akhirnya ia mencari dukun yang bisa membuatnya tambah kaya dan kaya lagi dari dunia hitam. Sang dukun menawarkan perjanjian kepada Ajeng untuk menggunakan jenglot. Jenglot dipercaya akan bisa menarik minat lawan jenis dan bisa membuat orang yang dituju bertekuk lutut. Bisa dibilang khasiat jenglot ini lebih ampuh daripada susuk yang selama ini menempel di dalam tubuh Ajeng. Persyaratan penggunaan jenglot adalah dengan memberi makan sang jenglot dengan darah khusus golongan O. Darah itu dengan mudah Ajeng dapatkan dari PMI seharga 900.000 per labunya. Dan pada malam-malam tertentu, sang jenglot harus diberikan sesaji dan juga dimandikan kembang 7 rupa khusus di malam 1 suro. Semua persyaratan itu pun sanggup Ajeng ikuti. Beberapa hari setelah menggunakan jenglot, Ajeng merasa ia mendapatkan berkali-kali lebih banyak daripada biasanya. Ia semakin bersemangat hidup dan berkecimpung di dunia hitam. Hingga suatu ketika, sang jenglot tidak hanya meminta makan darah, tetapi yang Ajeng rasakan hampir setiap malam tubuhnya seperti digerayangi makhluk hitam tinggi besar dan berbulu. Dan bahkan makhluk itu seperti, mohon maaf, ikut menyetubuhi Ajeng. Tetapi kala itu Ajeng seperti tidak bisa bergerak. Ajeng berkali-kali meronta. Namun apalah daya, sosok hitam mengerikan itu seperti hewan buas yang berbuat tidak senonoh kepada tubuh Ajeng. Lambat laun, Ajeng menerima banyak teror dari makhluk jenglot itu. Ia selalu mendengar bisikan-bisikan atau melihat sosok jenglot yang besar hitam mengerikan ada di sudut kamar. Ajeng yang sudah mulai sangat terganggu memutuskan kembali menemui dukun itu. Ia meminta dukun mengambil kembali sang jenglot setelah ia beli. Sang dukun hanya tertawa. "Kamu sudah melakukan perjanjian dengan jenglot. Walaupun si tubuh jenglot ini kamu kembalikan, kamu akan tetap diikuti. Sekarang pulanglah. Percuma saja kamu memintaku membatalkan perjanjian itu." Ajeng dibuat kesal oleh si dukun. Jenglot itu akhirnya dibuang oleh Ajeng ke sungai. "Selesai perjanjianku denganmu, jenglot," teriaknya. Sesudah itu, Ajeng seperti biasa melakukan aktivitasnya kembali. Ia bermabuk-mabukan sambil menemani para tamu hidung belang. Tetapi Ajeng melihat sosok jenglot itu mencekik dirinya hingga Ajeng tidak sadarkan diri. Ketika Ajeng terbangun, ia sudah berada di rumah sakit selama 2 hari. Menurut sang dokter, Ajeng mengalami overdosis. Untung nyawa Ajeng masih tertolong. Di saat itu pula, pintu hatinya mulai terketuk. Ada rasa pilu yang menyeruak di dalam dada Ajeng. Ia mengingat kembali. Selama hampir 4 tahun dirinya berkecimpung dalam jurang hitam. Tangis air mata mulai menetes dari pipi Ajeng. Ajeng bertekad untuk mengakhiri semua kisah kelamnya setelah ia sembuh. Ia sangat bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Sang Pencipta untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Perlahan, kondisi Ajeng semakin pulih. Ajeng kembali memakai mukena yang sudah lama ia tidak gunakan. Ia bersujud di atas sajadah, memohon ampun kepada Allah. Semua dunia hitam perlahan ia tinggalkan. Tetapi semakin Ajeng mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, sosok itu semakin sering menyiksa dan meneror Ajeng. Saat pagi, sering Ajeng menemui tubuhnya dipenuhi luka lebam dan cakaran. Terkadang Ajeng seperti merasa sangat lelah walaupun sudah tidur semalaman. Ia pun masih sering diteror oleh si sosok hitam itu.
Hal-hal tersebut membuat Ajeng memutuskan untuk meruqyah dirinya. Dan benar saja, saat itu ada 5 orang yang memegangi tubuh Ajeng. Saat Ajeng tidak sadar, ia merasa seperti ada yang memukuli tubuhnya dengan keras. Sang ustadz terus mengumandangkan doa-doa dan ayat suci, tidak peduli bagaimanapun tubuh Ajeng meronta-ronta. Setelah melakukan ruqyah yang menegangkan itu selama hampir 3 jam, keluarlah si iblis jenglot itu, dan dikeluarkanlah susuk-susuk yang menempel pada tubuh Ajeng. Ajeng kini terkulai lemas. Dilihatnya sekitar, ada rasa damai di hati Ajeng. Ia melihat kembali ke dalam masjid yang sudah lama tidak pernah ia pijakan lagi. Akhirnya, Ajeng ini tobat dan meninggalkan benar-benar dunia hitam. Kini Ajeng punya usaha makanan. Dari hasil ia bekerja halal, dan Ajeng juga sudah menikah. Bersyukurnya si suami begitu mencintai Ajeng, tanpa pernah mengungkit masa lalu Ajeng. Tidak ada jalan pintas yang membawa kebahagiaan. Kekayaan semu yang ditawarkan oleh iblis bersifat sementara, yang membuatmu semakin jatuh dalam lembah dosa. Sebuah cerita horor dari akun Twitter Rian Ferdianto @rianfrdnt, berjudul asli Tahun Baru Penuh Petaka, akan Mimin bawakan buat kalian. Cerita yang berdasarkan kisah nyata yang didapat penulis cerita dari seorang sahabat tentang pengalaman sebuah perjalanan di tahun baru 2022. Nama dan tempat disamarkan sesuai permintaan narasumber. Penasaran bagaimana ceritanya? Selamat menyimak dan salam horor. Perkenalkan, namaku adalah Surya. Ceritaku ini adalah sebuah cerita panjang dari perjalanan malam tahun baru 2022. Usiaku 22 tahun. Seorang mahasiswa yang malam tahun baru itu rencananya melepas penat dan pergi ke suatu tempat. Aku tidak sendiri. Ada David, Reynaldi, Guntara, Andi, dan Bayu yang juga ikut dalam perjalanan malam tahun baru tersebut. Pukul 14, kami berenam berkumpul di rumah Bayu untuk merencanakan akan kemana perjalanan kami berlabuh. Setelah sepakat untuk berangkat ke sebuah tempat di kota C, kami pun akhirnya memulai perjalanan pada pukul 14:45. Tidak ada yang aneh. Kami sangat menikmati perjalanannya. Bayu dan David justru malah saling tertawa di atas motor yang mereka tunggangi. Perjalanan tersebut bisa dibilang sebagai pelepas penat seorang mahasiswa yang sudah lupa bagaimana caranya bersenang-senang. Di tengah-tengah perjalanan, azan asar pun berkumandang. Kami menepikan motor kami di sebuah warung pinggir jalan untuk sejenak beristirahat. "Masih jauh tidak?" tanya Guntara saat kami tengah beristirahat. "Ya lumayan sih, sekitar 6 jam lagi," jawabku. Singkat cerita, kami pun melanjutkan perjalanan pada pukul 16:50 waktu setempat. Dalam perjalanan, senja sudah menampilkan panorama keindahannya. Udara pun mulai berubah menjadi agak sedikit dingin yang kemudian
menancap ke seluruh tubuh. Di tengah-tengah perjalanan, Andi mengeluh bahwa ada yang tidak beres dengan motor yang ia tunggangi. "Pantes dari tadi geol, bocor ini mah," ucap Reynaldi. "Ah, ada bengkel tidak ya di dekat sini?" ucap Andi. "Coba nanti aku lihat di map," kata aku. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan Reynaldi yang kini satu motor bertiga bersama aku. Sementara itu, Andi harus mencoba menyeimbangkan keadaan motor yang bocor di jalanan yang lumayan cukup parah dan berlubang. Setelah 25 menit mencari letak di mana bengkel itu berada, akhirnya kami berenam pun menemukan sebuah bengkel milik warga setempat. Namun saat itu bengkel sudah tutup. Namun bapak pemilik bengkel itu masih ada di luar rumah sedang berbincang dengan istrinya. Kami datang dengan baik-baik dan meminta pertolongan kepada bapak pemilik bengkel tersebut agar bisa menambal motor Andi yang bocor. "Memang dari mana kalian ini?" tanya bapak tersebut. "Anu pak, dari kota," jawab Andi. "Ya sudah, kalian duduk saja dulu, tunggu 15 menit, ucap bapak tersebut lagi. Dan ia pun kemudian mempersiapkan alat-alat untuk menambal ban motor Andi. Setelah bapak pemilik bengkel tersebut selesai menambal ban motor milik Andi, kami sedikit berbincang dan bertanya kepada si bapak tentang lokasi yang akan kami tuju. "Kalian yakin mau ke sana? Lewat tengah hutan itu? Bapak bukan bermaksud mau nakut-nakutin, tapi memang sudah banyak kejadian di sana," ucap bapak tersebut. "Tapi kalau kalian memang mau ke sana, silahkan. Bapak tidak larang. Banyak berdoa dan selalu ingat Tuhan. Itu yang paling penting," ucap bapak tersebut dan kemudian masuk ke dalam rumah. Kami pun melanjutkan perjalanan pada pukul 19:06 waktu setempat. Gelap sudah menghiasi setiap pandang. Udara pun juga semakin dingin terasa di sekujur badan. "Kamu percaya tidak?" kata bapak yang tadi. "Mitos sih menurutku. Mana ada kan zaman sekarang cerita-cerita kayak begitu," ucap Guntara kepadaku di tengah perjalanan. "Iya sih, tapi ya tidak ada salahnya juga kita mendengarkan si bapak tadi. Dia kan orang sini. Jadi ya pasti dia tahu lebih banyak tentang tempat di sini," balasku kemudian. Perjalanan terus kami lanjutkan sampai pukul 21. Di sana, di tengah hutan itu, Guntara selalu berkata, "Hutan ini yang katanya angker. Mana? Biasa saja tuh," katanya. Sepanjang jalan, aku selalu menepis perkataannya. "Gun, sudahlah. Sebagai pendatang, kita harus menghargai tempat yang kita kunjungi," kataku. Surya, sudah 22 tahun, sudah berbulu lebat juga. Masih percaya kamu sama yang begituan?" timpal Guntara. Hingga kemudian, di tengah-tengah hutan tersebut motor yang aku kendarai dengan Guntara tiba-tiba mati. "Lah, kenapa ini motor?" ucap Guntara. Tunggu, motornya trouble nih," teriakku kepada semua temanku yang berada di depan. "Kenapa, Sur?" tanya Reynaldi. "Tidak tahu ini, tiba-tiba mesinnya mati," balasku. "Kamu sudah servis belum motornya?" ucap David. "Sebelum berangkat, sudah aku masukkan bengkel," balas Guntara. Aku melihat jam di ponselku, saat itu jam sudah menunjukkan pukul 22:30, hampir tengah malam. Aku melihat sekeliling benar-benar sepi.
Hutan ini terlihat begitu menyeramkan di balik kegelapan. "Coba nyalakan senter biar aku cek dulu," ucap Bayu. Dia memang sedikit banyaknya tahu tentang problem kendaraan bermotor. "Nyalain senter kamu, Gun," ucapku pada Guntara kemudian. Tidak ada yang salah sih sama mesinnya. Businya juga masih bagus. "Coba senterin ke tangki bensin," ucap Bayu. "Tuh, bensinnya habis," ucap Bayu kemudian. "Kok aneh sih? Tadi aku isi full. Sumpah, beneran. Tanya saja Surya," ucap Guntara. "Iya, pas di pom tadi kita isi full kok," kata aku. Motor yang aku tunggangi dengan Guntara Motor yang aku tunggangi dengan Guntara, bensinnya benar-benar kosong, tidak tersisa. Benar-benar di luar nalar. Ya sudah, tidak usah ribet. Motor yang aku tunggangi dengan Guntara, bensinnya benar-benar kosong, tidak tersisa. Benar-benar di luar nalar. Ya sudah, tidak usah ribet. Kamu naik saja di motorku, biar motor ini disetep sampai pom bensin terdekat, ucap Reynaldi kemudian. Itu ditujukan kepadaku. "Iya, baik," balasku. Kami pun meneruskan perjalanan di jam yang sudah menunjukkan pukul 23 waktu setempat. Udara berubah semakin dingin dengan pemandangan hutan yang begitu lebat dipenuhi pepohonan tinggi menjulang. Hanya satu yang aku pikirkan pada saat itu. Hutan ini benar-benar cukup menyeramkan. Sudah 15 menit kami meneruskan perjalanan. Pemandangan yang terlihat hanyalah hutan belantara dan benar-benar hanya ada motor kami yang melintas di jalanan tersebut. Saat kami terus melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada sebuah cahaya yang begitu terang seperti lampu tembak mobil. Namun itu sangat terang sekali, membuat kami silau dan terpaksa berhenti. Cahaya itu semakin mendekat dan terus mendekat. Kesilauannya memaksa kami untuk memejamkan mata. Hingga tiba-tiba lampu itu sudah tidak ada. Namun anehnya, saat kami melihat ke belakang tidak ada kendaraan apapun yang lewat. Kami pun bertanya-tanya, lantas cahaya itu berasal dari mana? Kami pun kembali melanjutkan perjalanan dengan Guntara yang terus bilang, "Aneh sekali ya, cahaya apaan sih barusan? Mana ada sih itu cahaya dari jin atau sebagainya?" Ia benar-benar berbicara sembarang di tempat yang bahkan belum kita tahu lebih dalam. Hingga kemudian, saat kami terus melanjutkan perjalanan, kami hanya semakin masuk ke dalam hutan. Jalannya pun semakin menyempit dan hanya bisa dilalui satu sepeda motor saja. Di kejauhan, kami melihat sebuah cahaya yang terpancar dari rumah-rumah warga. Selamat, pikirku. Saat itu, aku benar-benar sudah pasrah karena waktu terus berlalu dan kami hanya berjalan di areal hutan. Di sana, kami menepikan motor di salah satu rumah warga. "Permisi," ucap Andi. Jam pada saat itu sudah menunjukkan pukul 00:15 waktu setempat. Tidak ada jawaban.
Hanya sunyi yang kami rasakan. Kami pun duduk-duduk santai. Kami pikir jika kami melanjutkan perjalanan itu pun akan percuma. Tidak ada pom bensin yang buka tengah malam begini dan di tengah hutan pula. Tujuan kami pada kami Tujuan kami pada saat itu adalah menunggu pagi datang. Namun, semakin ditunggu justru pagi tidak kunjung datang. Yang kami dapatkan di sini justru sesuatu yang sangat di luar nalar. Dari kejauhan, kami melihat segerombolan warga, banyak sekali. Mereka semua membawa obor dalam genggaman mereka. Namun, saat kami berteriak memanggil mereka justru tidak ada yang menggubris sama sekali. Mereka berlalu tanpa memperdulikan kami. Lagi, di kejauhan, kami melihat lagi segerombolan warga yang tengah mengarak-arak wanita di atas keranda. Wanita itu menjerit minta tolong. Namun lagi-lagi saat kami berteriak memanggil mereka, tidak ada sama sekali yang mempedulikan kami. Pikiranku sudah tidak karuan. Sebenarnya, desa apa yang kami singgahi ini? Tiba-tiba, dari balik kegelapan, datang seorang kakek berjalan tergopoh-gopoh menghampiri kami. "Kalian pulanglah, ikuti kakek. Cepat," katanya dengan nada yang sedikit ditekan. Kami berenam pun mengikuti sang kakek dengan menuntun kendaraan kami. Hingga di depan sana, terlihat cahaya yang sangat silau seperti saat pertama kami lihat, yang kami kira berasal dari lampu kendaraan. Hingga kemudian, cahaya itu pun hilang. Kami melihat ke sekitar dan kami masih berada di dalam hutan ini. Namun tidak nampak rumah warga dalam pandangan. Dan saat itu keadaan sudah cerah dari gelap gulita yang satu detik yang lalu kami rasakan. Kakek itu pun hilang, entah kemana. Dan yang paling aneh adalah motor yang tadi kehabisan bensin bisa hidup kembali dan bensin yang berada dalam tangkinya justru full. Kami pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya dapat keluar dari hutan terkutuk tersebut.